Kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di tempat ini dengan bacaan selawat, dengan hadirnya kita memperingati satu peringatan yang agung, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita lebih lanjut, insyaallah kita akan sampaikan apa-apa yang bisa kita ketahui dan mudah-mudahan insyaallah bisa terpakai dalam keseharian kita. Amin. Allahumma amin. Yang pertama-tama yang menghormati para ulama al-izza, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, dan juga hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan hari ini kita termasuk kelompok orang yang diberikan hidayah, diberikan taufik untuk datang hadir. Maka niatkan di diri kita bahwa kita duduk untuk memperingati hari besar, hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan pekerjaan kita berberkah. Amunnya gaji tadi dapat, insyaallah berberkah juga. Mudah-mudahan yang belum kawin dikawinakan. Mau dilanjutkan panjang ayatnya. Iyalah. Yang belum ada gawian, mudah-mudahan Allah berikan pekerjaan. Dan insyaallah yang berhutang lakasi ya. Lakasi kalau nasi ya. Lakasi ya. Khair insyaallah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini menjadi mulia karena lahirnya seorang yang batin mulia di mata Allah SWT. Bahkan ngarannya bersanding dengan ngaranku, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu wujud dari kelompok semua para anbiya wa rasul, dan Allah jadikan sebagai khataman nabiyyin, jadi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita lahir untuk Nabi Muhammad karena kita lahir di akhir zaman dan diwujudkan Nabi untuk umat akhir zaman. Kiblat kita di mana? Kiblat kita kemana? Seberapa jauh pemahaman pian tentang figur seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seberapa banyak sunnah yang pian sudah kerjakan, dan seberapa sering pian hadir di dalam majalis-majalisnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh sibuk dengan keadaan, kita boleh melihat keadaan dunianya Tuhan sudah. Dunia ini ada ampunnya, dan kita pun ada ampunnya. Jangan sampai Allah Ta'ala memberi titel kita, sukakah, kadakah, sadarkah, kadakah, karena membulikan almarhum atau almarhumah. Titel kita, kekayaan kita, ilmu kita jadi warisan. Dan Allah tanya, wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Coba tengok hari esok bekal apa yang pengen bawa. Dengan keadaan kita masih sehat afiat, kaki masih kawat melangkah, mata kita masih awas, umur kita ngaran orang boleh kini kada berbawaan, betul? Kada coba habaran, mana habaran, kena hilangilah, ulun meninggal tanggal sekian jar. Allah. Diwujudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarnaria Allah Ta'ala kepada khusus umat akhir zaman. Tapi kembali kepada ciptaan Allah pertama dengan adanya alam ini,
Dijelaskan di dalam kitab Rawi Sayyibul Maulid atau kitab pengarangnya Subtud Duror. Ketika seorang sahabat bertanya, apa yang pertama kali Allah ciptakan dari semua yang ada nih? Dikatakan oleh Jabir, innallaha khalaqal qabla asya'i nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Jadi Rasul Muhammad ini diciptakan dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari jumlah para anbiya wa rasul yang sebagai tolak ukur penciptaan alam yang ada ini, yaitu Habibuna Muhammad. Kenapa? Beliau diciptakan dari zatillah, dari zatnya Allah Ta'ala. Wajar ketika Allah panggil tembus sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan unsur yang sama. Tidak jadi kepada Nabi Allah Musa. Dia pun predikatnya sebagai kalimullah, tapi tidak bisa bertemu Allah ketika masa hidupnya, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Lain halnya dengan Nabi Muhammad, dipanggil untuk apa? Untuk pertama Allah senangkan hatinya. Kenapa? Di masa itu timbul namanya Umul Huzun, tahun duka cita bagi seorang nabi secara basariyah, karena si tercinta Sayyidatuna Khadijah meninggal. Kadalawas paman beliau untuk menghibur, hiburan langsung dari Allah Ta'ala di Isra wal Mi'raj karena Nabi Muhammad, dan menerima perintah langsung di bab masalah as-salah. Begitu pentingnya masalah salat ini, Allah tidak firmankan di dalam Al-Quran. Perintah Allah lain-lain, masalah zakat, haji, cukup Allah firmankan melalui para malaikatnya. Tapi ketika bicara masalah salah, Allah panggil nabinya. Allah tidak firmankan langsung, kecuali nabinya dipanggil untuk terima langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kunci hidupnya manusia ini adalah as-salah. Firman-firman Allah Ta'ala banyak menjelaskan bagaimana ketika hambaku takwa kepadaku, bagaimana ketika hambaku melaksanakan segala perintahku dan menjauhi segala laranganku, bagaimana orang-orang yang ketujuhnya sholat wajib aja, kadang ketujuh untuk inya sholat yang sifatnya sunnah. Padahal Nabi Muhammad sudah jelaskan banyak di dalam hadis, di banyak beberapa kitab. Bahkan salah satu hadis walaupun dhaif dijelaskan oleh Nabi Muhammad ketika fi hajjatil wada', beliau berpesan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, aku duduk di mimbar ini mungkin yang terakhir. Aku mau berikan satu pesan yang mudah-mudahan kau terpakainya. Kepada siapa? Umat-umat setelah para nabi, yaitu kita-kita ini. Apa jarsirin? Inni taraktu fikum saqalain ma min tamassaktum bihima lan tadillu bihi abada. Siapa orang? Aku berikan kalian dua. Ma min tamassaktum bihima. Siapa orang yang megang dua tersebut, lan tadillu bihi abada, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya, baik ketika di dunia, lebih-lebih ketika masuk akhirat. Apa dua itu? Kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah sunnati, wa fi hadisil akhir wa itrat ahli baiti. Jadi tolak ukur manusia ini diberikan Allah Ta'ala dua.